itu sangat dini sekali. Jadi ketemu anak-anak itu rasanya tuh nge-charge baterai. Mungkin kata orang ketika kamu melakukan kegiatan sosial teman-teman, kamu memberikan sesuatu. Tapi sebenarnya enggak. Kalau bagi saya sendiri personal adalah ketika kamu bertemu dengan kegiatan sosial atau melakukan kegiatan sosial, even dengan anak-anak ataupun dengan orang sekitar yang lain lah, itu malah kita mendapatkan energi dari mereka. Your voice now, suarakan sekarang. Hai teman-teman, kembali lagi di podcast Your Voice Now, suarakan sekarang. Hari ini podcast lagi bersama saya Dina, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat cantik, pintar, terus pokoknya keren lah. Ada Kak Asti. Hai, Your Voice Now. Kak Asti ini orang yang paling sosial ya Kak, Sosial ya, bukan sosial. Sosial Itu berdasarkan dari di kantor ya. Bukan dari saya ya. Sosial. Nah, Kak Asti boleh perkenalkan diri dulu ke teman-teman Voice Now. Oke. Halo semuanya, kenalkan nama saya Asti. Biasanya orang mengenal saya itu sebagai storyteller, penulis buku cerita anak. Dan ya mungkin kita kali ya suka bertemu dan berinteraksi dengan orang dimanapun. Kak Asti ini juga bekerja di Cialpan ya Kak. Kalau boleh tahu di Cialpan itu di megang proyek apa atau mungkin kayak Kak Dimas seperti itu? Oke, kalau aku di Cialpan kebetulan sedang membantu sebagai tim perkembangan anak. Jadi sebagai Child Development Officer. Jadi kebetulan bertugasnya di proyek. Kalau teman-teman mungkin pernah di podcast sebelumnya ada Mas Mentor dengan Life Stage 3 atau tahapan hidup 3. Kalau saya kebetulan membantu di tahap hidup 1, program yang ada di tahap hidup 1 dan tahap hidup 2. Jadi ada 3 program yang saya bantu pegang, yaitu untuk pengasuhan responsif, pengasuhan positif, dan pendidikan pencakapan hidup dan literasi keuangan. Yang kemarin baru aja kita laksanakan puncak kegiatannya di Maumere. Jadi Kak Asti ini memegang program untuk anak-anak ya, harusnya sih usia 6 sampai 14 tahun. 6 sampai 14 tahun. Jadi usia-usia perkembangan lah ya. Usia sekolah. Iya, betul. Terus kan Kak Asti kemarin juga datang ke Maumere karena ada kegiatan Gebiar Cerdas. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu kan pasti sebelum-sebelumnya sudah dilaksanakan. Sebenarnya apa sih Kak kegiatan Gebiar Cerdas itu? Terus mungkin kenapa sampai ada kegiatan ini gitu? Oke, kalau yang saya tahu, saya gabung ketika Gebiar Cerdas itu dilaksanakan yang ketiga dan keempat. Jadi sebenarnya Gebiar Cerdas ini memang spesial nih, teman-teman dari teman-teman mitra Cialpan yang ada di NTT yang mengadakan setiap 1 tahun sekali. Jadi sebelumnya mereka sudah mengadakan Gebiar Cerdas di versi setiap mitra. Jadi apa sih sebenarnya tujuannya? Jadi sebenarnya itu mungkin selebrasi perayaan bahwa kita pengen mengapresiasi hal-hal baik yang sudah dilakukan di program PKL. Setiap tahunnya itu mungkin tema berbeda-beda. Seperti misalnya tahun lalu kita di Sumba Barat Daya, temanya tentang fokuskan ke usaha sosial dan finansial juga. Tapi tahun ini adalah tahun keempat. Jadi kita kalau kemarin teman-teman perhatikan ada 5 elemen. Dan kita ini sebenarnya pengen menunjukkan dampak-dampak yang sudah dialami oleh teman-teman dari Pak Mitra. Gitu. Jadi kemarin ada cerita tentang praktek baiknya, mulai dukungan yang sudah didapat, gitu, dan hasil-hasil karya yang sudah mereka buat. Seperti itu. Jadi kalau kegiatan ini tuh sebenarnya implementasi dari 5 elemen PKLK tersebut ya Kak. Ya. Terus selain itu OTT. Jadi kita untuk mengapresiasi anak-anak yang telah mengimplementasikan 5 elemen PKLK tersebut. Nah, kalau boleh tahu nih kan pasti di bidang anak-anak nih, yang pasti kalau mungkin beberapa orang di luar sana yang memang tidak terlalu suka sama anak kecil pasti tidak terlalu berinteraksi secara aktif lah. Tapi kenapa Kak Asti itu bisa suka dan terjun di dunia anak-anak? Oke. Nah sebelumnya mungkin tadi kan PKHLK kita akan bahas dulu. Karena takutnya PKHLK apa sih ya? Orang kan nggak tahu ya gitu. Jadi makanya tadi ketika Lina bilang 5 elemen PKHLK. PKHLK apa sih teman-teman? Jadi mungkin sebelum menjawab
pertanyaan Dina tadi. Jadi PKHLK itu adalah pendidikan kecakapan hidup dan literasi keuangan. Jadi kita tuh sebuah program di tahapan hidup kedua di cabang internasional di Indonesia yang tujuannya itu adalah ingin memberikan anak kesempatan untuk percaya diri sehingga mereka yakin dan bisa memunculkan potensi dirinya lewat kegiatan PKHLK. Jadi pendidikan kecakapan hidup dan literasi keuangan. Di setiap dan pelaksananya nggak cuma di Mitra NTT, jadi ada di 14 mitra yang tersebar di Jawa Tengah, di Sumatera, ada juga di Jakarta dan Jateng DIY sama di mana nih? Cilacap plus satu lagi yang di sini ya. Di NTT ada 4 mitra gitu. Dan PKHLK ini sendiri teman-teman, kalau satu hal yang spesial yang ada di NTT adalah kolaborasi dengan pihak sekolahnya juga sudah cukup baik. Jadi PKHLK ini berbasis komunitas maupun sekolah seperti itu. Jadi bisa dilakukan sekolah atau di pusat-pusat kegiatan masyarakat. Khusus di NTT menyebutnya Lopo Cerdas. Benar ya penyebutannya? Ya, Lopo ya? cerdas. Ya, Lopo. Lopo itu kan dari maknanya tempat untuk berkumpul kan ya. Kalau di Sumba ada Rumah Kreatif Anak Sabana, itu juga tergabung dalam Lopo. Kalau di Jawa Tengah itu namanya ada lagi seperti itu. Jadi ada Rumah Pintar, ada yang lain-lain. Nah, pertanyaan Dina yang tadi, kenapa tertarik dengan dunia anak-anak? Satu, mungkin karena sebenarnya itu saya anak tunggal. Jadi tuh nggak punya saudara kali ya, nggak seru kan gitu. Jadi dari kecil, dulu itu tuh saya hobinya, kebetulan tinggal sama nenek karena orang tua bekerja di luar kota. Jadi saya hobi mengumpulkan anak-anak peserta saya, biar rumah rame. Jadi itu rumah saya itu tempat kumpulnya anak-anak kecil. Jadi kadang itu saya panggilkan dulu, kayak begini yuk main-main gitu. Dan balik lagi, akhirnya kebawa sampai ketika saya kuliah pun nyemplungnya juga di kegiatan ada namanya teater boneka. Di teater boneka, terus habis itu ikut kegiatan lagi, ada kalau teman-teman pandangnya ada kegiatan yang mengirim beberapa sarjana ke luar daerah, saya ikut juga, ketemu anak-anak lagi. Jadi apa ya? Dan sebelumnya ketika kuliah juga ngajar PAUD, ketika bertemu dengan anak-anak itu, kalau mungkin teman-teman juga rasakan, ketemu anak-anak itu positif. Jadi sebenarnya itu apa ya? Menular gitu loh. Jadi ketika kemarin setelah kerja, gimana ya rasanya gitu ya, kok cuma kerja doang gitu. Nah, setiap orang tuh punya cara untuk supaya dapat energi balik. Nah, ternyata saya rasa oke, saya ternyata harus interaksi dengan orang, terutama saya anak-anak. Makanya mungkin tadi sempat cerita juga sama Dina, saya ada kegiatan sosial dengan teman-teman mengajar anak-anak di pinggir di dekat stasiun Manggarai di Jakarta. Itu saya dulu sekali. Jadi ketemu anak-anak itu rasanya tuh nge-charge baterai. Mungkin kata orang ketika kamu melakukan kegiatan sosial teman-teman, kamu memberikan sesuatu. Tapi sebenarnya enggak. Kalau bagi saya sendiri personal adalah ketika kamu bertemu dengan kegiatan sosial atau melakukan kegiatan sosial event dengan anak-anak ataupun dengan orang sekitar yang lain lah, itu malah kita mendapatkan energi dari mereka. Jadi satu yang tadi ya tunggal, yang kedua senang bertemu dengan anak-anak, yang ketiga itu membuat kita awet muda yang pastinya ya. Karena ya selalu, dan saya mau cerita juga sama Dina sama teman-teman. Ketika misalnya di organisasi atau komunitas di Jakarta, kita selalu kan memanggil Kak. Jadi ketika misalnya ada datang, kita anak baru kita datang manggil, Bu saya mau belajar. Bukan Bu panggilnya di sini panggilnya Kak. Jadi kan kita berasa muda terus. Gitu sih. Jadi menyenangkan kalau berinteraksi dengan anak. Iya sih, karena beberapa kali saya juga pernah mengikuti kegiatan sama anak kecil. Cuman memang kalau untuk beberapa orang yang tidak terbiasa, pasti akan merasa ya orang anak kecil kan maunya bebas, tidak bisa diatur gitu. Tapi ya memang anak kecil seperti itu. Mereka kalau kita dengar tentang mereka ya pasti mereka juga akan bertambah lah. Mereka semakin apa ya, brutal lah istilahnya. Jadi ya harus bersabar. Tapi memang senang sih kalau ketemu anak kecil ya. Kalau ketemu anak kecil mungkin jadi kita semakin dewasa, semakin besar, kadang jadi terlalu takut untuk mencoba, takut untuk gagal, tapi takut mungkin menjadi diri kita sendiri. Tapi ketika sama anak-anak kita belajar, anak-anak itu dia pede loh dengan apa yang mereka lakukan.
tadi sempat bahas ketika dengan teman juga, ketika kita belajar naik sepeda misalnya waktu kita kecil dibandingkan sekarang ketika kita besar, ketika waktu kita kecil kita belajar naik sepeda, jatuh kita nyoba lagi ya, nyoba lagi, jatuh nyoba lagi. Tapi kalau kita sekarang rasanya enggak deh, udah jatuh. dan yang kedua ya, anak kecil itu kita belajar banyak hal. Satu, anak kecil itu tidak mengenal warna, tidak mengenal ketika berteman dengan siapapun. Dan yang berikutnya lewat anak kecil itu mereka itu mudah sekali melupakan, dalam artian melupakan itu mudah memaafkan. Itu yang sebenarnya ketika kita berinteraksi dengan anak, mengingatkan kita terbaik dari dulu. Jadi anak kecil itu memang kita ambil dari mencoba hal baru, memaafkan, nggak dendam, itu sih. Tapi ya memang ya kayak gitu sih buat anak kecil ya kayak Selalu mencoba hal baru yang sih. iya benar. Kalau sekarang nanti kita takut gagal, Iya, takut kan benar. takut gitu. Tapi kalau anak Dari kecil, secure duluan ya, apalagi kalau ada teman-temannya yang lebih, terus kita baru mau nyoba pasti wah bisa lah ya. kalau anak kecil kan masih lihat sesuatu kan, apa ya ini? Iya. Ini apa sih? Tanya terus. Tapi Walaupun gagal tapi pasti gagal tetap karena mencoba. terus. Mungkin kitanya gitu ya, Bang. Nah, sebenarnya kan kadang ketika kita dewasa kan nanya-nanya apa sih nanya mulu? Iya gitu. iya. Tapi kalau anak kecil kan tetap akan apa ya? Bukan dalam artian terus-terusan tetap pengen nanya. Gitu. Tapi kalau kita sekarang udah dewasa kayak apa sih nanya mulu, rasanya udah kok gitu sih? Iya sih, terus Kasih kan tadi cerita nih tentang anak-anak di pinggiran kereta di Manggarai. Tuh kisahnya menginspirasi sekali ya. Tadi saya mau Kasih ceritakan ke saya karena anak-anak di situ dikumpulkan, terus Kasih bersama mereka belajar lah, Kasih memberikan bimbingan, terus hal itu tuh bisa buat menambah lah energinya Kasih kalau setelah kegiatan. Nah kan tadi Kasih ceritakan ke saya, boleh lah menceritakan ke teman-teman, mungkin bisa menginspirasi juga teman-teman. Jadi tentang kegiatan hari ini ya. Jadi sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan sosial kami dan teman-teman. Sebenarnya itu ini kegiatan yang dilakukan, alhamdulillah sudah berjalan hampir 8 tahun. Jadi sebagai momen tempat kita pengen satu, kita pengen juga berinteraksi dengan anak. Apa yang kita bisa bantu? Kalau istilahnya kita sebagai muslim, kita tidak bisa mungkin memberikan uang terus menerus, tapi kita bisa sedekah waktu. Iya benar. Jadi memberikan waktu lah yang kita bisa, sama ilmu sedikit yang kita bisa. Dan itu yang akhirnya berjalan sampai sekarang. Kegiatan ini itu anak-anaknya itu teman-teman tinggal di dekat Sungai Ciliwung di situ. Manggarai itu amat sangat luas. Kalau mungkin teman-teman pernah mendengar Manggarai itu tawuran, pernah dengar kan? Iya. Manggarai itu tawuran, dikit-dikit tawuran. Benar. Pernah nonton juga di YouTube. Dan di sini itu anak-anaknya, makanya sebenarnya kita tuh awal mulanya ketemu dengan salah satu anak taruna yang pengen dia tuh ngerasa bahwa anak-anak itu butuh, dia pengen butuh anak-anak itu dapat kesempatan yang sama, dalam artian dia pengen ada waktu yang walaupun sejam 2 jam berkualitas, bermain yang menyenangkan, berkegiatan positif. Karena kalau nanti teman-teman mungkin juga bisa bikin Manggarai itu kan pinggiran jalan itu udah apa ya, jalanan gitu. Dan anak-anak di sana udah berani aja sebenarnya gitu. Ada kejadian sampai ada kecelakaan, ada juga. Tapi dari situ kita kemarin akhirnya nyoba mulai dari kelas yang mulai cuma 20 anaknya sampai kadang sekarang bisa 30, 40. Nah, siapa saja yang kalau teman-teman target 8 tahun, apakah ada challenge-nya? Banyak, tapi alhamdulillah volunteer sih. Sama mungkin teman-teman inspirational ya. Tantangan volunteer itu kira-kira menjaga komitmen volunteer itu luar biasa ya teman-teman. Itu juga sebenarnya komitmen. Tapi kami bersyukur di kami dan teman-teman di komunitas Manggarai Ceria. Jadi selalu ada saja. Saya yakin betul, mungkin ini teman-teman juga ini ya, terdengar bahwa ketika kita berbuat baik, niatkan apapun yang baik, ya, Tuhan akan selalu memberikan jalan. Jadi ketika misalnya selama 8 tahun ini, alhamdulillah walaupun berganti orang, tetap selalu ada yang bantu komunitas ini berjalan. Jadi setiap Sabtu atau Minggu kita memberikan kegiatan buat mereka, entah bimbingan belajar, menggambar, menulis atau ya calistung ya. Sama kadang sesekali kita patungan untuk
ngajak mereka tamasya seperti itu. Dan satu hal yang benar-benar kalau teman-teman juga berarti kan Manggarai itu ikut sama sungai, otomatis berarti bencana alam yang paling sering. Ya, banjir. Ketika musim banjir, itu anak-anak pasti akan musola kita seringkali dipakai untuk mengungsi. Jadi kita belajar di sebuah musola, tapi kalau misalnya seperti itu kita pindah ke lapangan. Nah, musim banjir ini ada celetukan anak-anak yang malah bikin kita itu, kalau kadang kita kalau banjir itu suka ngeluh tuh ngasih macet, ya ngasih macet, becek, apa segala macam. Ketika anak-anak Manggarai seru kak, dapat tangkap biawak. Ayo misalnya kan, ada kemarin ada suatu ketika kita mau jalan-jalan, bawa tumblernya. Pak, tumblerku hanyut waktu banjir, tapi hanyutnya nggak cuma tumblerku, sama rumahku juga. Jadi kayak, hah? Kalau kita sebagai orang dewasa, kesel nih, kita masih kayak sedih dan segala macam. Tapi mereka kayak, beneran kak? Terus kalau banjir gimana? Ya nanti rumahnya tinggal ini lagi, Pak bisa bangun lagi, atau kita bisa dibeli lagi. Dan kita tuh yang kita di speeches serumahnya iya kali kak, dan dia bisa. Tapi kita belajar bahwa apapun yang terjadi hidup harus tetap berjalan. Itu benar-benar. Jadi mereka belajar di lingkungan yang keras. Nah kita di situ hanya memberikan walaupun 1 jam selama seminggu, kita tidak bisa merubah lingkungan, tapi minimal selama 1 jam atau 2-3 jam selama seminggu itu kita bisa memberikan hal positif. Iya benar sih, karena kalau karena mereka juga dari kecil ya, mungkin bukan dari mereka saja tapi orang tuanya dulu sudah tinggal di situ dan tidak sulit lah kita mengubah lingkungan di situ. Jadi ya dari generasi yang baru ini kita harus tanamkan hal positif ke mereka, dan itu juga caranya Kak Asti ya untuk memberikan hal positif dan menjaga kewalasan kita nggak sih teman-teman? Iya sih, biar nggak sibuk kerja terus. Pengalihan dalam hal yang positif. Jadi jangan sampai pengalihan kita capek, akhirnya jadi berat gitu. Dan ini juga ternyata nggak cuma saya rasakan saja ini kan, tapi beberapa teman-teman itu ketika kangen ketemu anak-anak duduk saja, padahal ngapain kita ke sana kak? Duduk temenin mereka. Nanti pasti mereka akan, wah senang sekali datangin gitu. Ketika kita puji, wah kamu bukan kamu pandai. Matanya tuh bakal kamu ngeliat anak-anak yang karena mereka tuh jarang mendapatkan ujian gitu. Ketika waktu itu ada kakak yang cerita, wah kamu bujok. Bujok itu apa kak? Bujok itu artinya kamu itu bagus, kamu bisa menyelesaikan ini. Dan katanya anak itu, aku bujok ya kak. Jadi dia selalu pamer ke temannya, aku bujok loh kata kak ini gitu. Jadi betapa kadang kita pun juga apresiasi itu penting gitu. Benar sih, karena mungkin orang tua zaman sekarang sih ya, karena kadang anaknya bikin satu hal yang kecil, tapi sebenarnya hal itu tuh perlu kita apresiasi. Tapi mungkin karena pola asuh yang kurang ini, jadi mereka pikir hal itu memang sudahlah, sudah biasa. Tapi mengapresiasi kepada anak itu sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri. Jadi anak-anak kecil saja, kita dewasa sudah remaja pun butuh apresiasi juga. Coba deh kamu, ketika kita gitu random, kan sekarang banyak eksperimen. Ketika kita jalan gitu ya, wah kamu senyumnya ini hari ini cerah banget. Kan kita happy ya, dimulai dengan pagi dengan memuji orang gitu kan. Wah keren banget sih kamu hari ini, padahal ya biasa aja kok enggak gitu. Kamu tuh hari ini bajunya cerah loh, bikin kita seneng deh. Itu kan juga kita bikin energi positif juga gitu ya. Jadi satu hal yang ketika dengan Manggarai ini yang kita dapat, apapun kondisinya mereka bisa support, dan kita juga terlepas dari berbagai macam tadi pola asuh dan segala macam. Karena nanti orang tuanya juga, oh ini yang kegiatan yang bagus nih anak-anak gitu. Tapi itu terjadi kan seringkali saya ada ibu datang gitu, ajarin dia kadang muncul kata-kata, tapi anak itu ingat oh ya kan. Apresiasi itu penting. Karena sekarang ya, kita sudah pernah mengapresiasi diri sendiri belum? Aduh, itu salah. Pertanyaan buat semuanya nih, seringkali teman-teman kita itu dengan mudah mengapresiasi orang lain. Bagus sekali bajunya, ini gimana, bagus, baik.
Tapi pernahkah kita sendiri memuji atau mungkin berterima kasih ke diri kita? Terima kasih ya hari ini, itu sambil kita menepuk badan kita lah kalau misalnya nggak ada ya. Terima kasih ya hari ini sudah luar biasa. Terima kasih loh kamu hari ini luar biasa bisa menjalankan ini. Berat tapi bisa. Dari itu juga kasih berarti, seringkali kita mengapresiasi anak atau orang lain. Kita belum tahu kayak gimana Kak Dina? Dan teman-teman di luar? Semoga setelah ini saya bisa mengapresiasi diri saya sendiri, lebih menghargai diri sendiri. Ketika kita menghargai diri sendiri, orang lain pun juga akan mendapatkan. Jadi, mari kita teman-teman apresiasi apa yang sudah kalian lakukan sekecil apapun. Minimal terima kasih hari ini aku sudah luar biasa menjalani hari ini. Gitu. Terima kasih Tuhan sudah bernafas. Kita bersyukur juga. Ya. Benar sih. Sangat menginspirasi sekali ya Kak Asti ini dari sebenarnya untuk kegiatan ini tuh kayak membuat dirinya Kak Asti tuh kayak energinya terpenuhi lagi lah, tapi Ngecas ya? ya untuk nge-charge energi, tapi hal itu tuh berdampak positif kepada anak-anak, kepada orang-orang di sekitar tempat yang Kak Asti jalani kegiatan itu. Dan itu bukan dampaknya bukan cuma ke Kak Asti sendiri, tapi ke orang lain juga banyak. Nah teman-teman bisa nih mencontoh lah, boleh ya kayak kita mencontoh, karena kita mencontoh ke hal-hal yang positif. Kegiatan-kegiatannya Kak Asti dan teman-teman kita bisa lakukan di Maumere. Nah selain itu Kak Asti, kalau tidak salah nih Kak Asti kan punya ini ya, program apa sih? Batagor. Oke. Batagor bukan makanan ya teman-teman. Harus jadi lapar nih. Saya pertama kali waktu dengar, Batagor, kirain bercanda Batagor. Ternyata benar emang programnya namanya Batagor guys. Boleh Kak ceritain sedikit tentang programnya Kak Asti? Jadi ini sebenarnya program bersama Calva International di Indonesia bersama dengan mitra yang ada di Bogor, Kabupaten Daya dengan dinas terkait di Bogor, ada Bapeda, di Inggris juga. Jadi sebenarnya apa sih Batagor itu? Bukan makanannya teman-teman. Jadi Batagor ini adalah sebuah singkatan. Jadi Bapak Ibu Anak Tanggung Kota Bogor. Programnya buat apa sebenarnya teman-teman? Jadi programnya ini adalah untuk penurunan angka stunting yang ada di Kota Bogor. Seperti yang kita tahu ya, stunting sudah mulai menjadi isu ya di daerah teman-teman. Harus menurunkan setiap daerah, mungkin semuanya kan harus turun nih angka stuntingnya. Dan Batagor ini 2021 dan 2022 kemarin kita sudah membuat fase kedua. Tapi kita punya ASRP, Acceleration Reduction Acceleration Stunting Reduction Program. Jadi program percepatan penurunan Batagor. Jadi untuk yang pertama di 2 kelurahan, yang kedua di 4 kelurahan. Apa aja Batagor, ngapain? Bukan kegiatannya makan Batagor bareng-bareng, bukan? Mukbang. Jadi kalau yang di pertama itu kita kolaborasi dengan beberapa dinas juga, beberapa organisasi, yaitu kebetulan kalau di Calvan kan spesifik program yang kita pegang adalah pengasuhan. Seperti yang kita tahu teman-teman, stunting nggak cuma dari sisi gizi kan, biasanya orang anaknya stunting kurang gizi, padahal tidak sama. Jadi kalau di Batagor yang pertama, stunting itu tidak hanya dari gizinya, tapi dari pola asuh, sanitasi juga seperti itu. Nah makanya kita butuh balik lagi. Kita ada dari sisi Calvan, dari sisi pengasuhan, dari gizi, ada lagi kita kolaborasi dengan organisasi gizi, dan ada juga butuh nih satu, kita menggerakkan masyarakatnya untuk berubah kan, perilakunya mau dirubah nih supaya sadar bahwa stunting itu isu yang penting gitu. Jadi kita kolaborasi dengan organisasi kita untuk kampanye perubahan perilaku. Dan yang kedua kita belajar lagi seperti bisa kok kita kolaborasi untuk dengan dinas kesehatan juga. Jadi fokusnya kita dengan program pengasuhan. Nah dengan program pengasuhan teman-teman, jadi program pengasuhan ini jadi kita untuk 0 sampai 5 tahun. Ngapain aja sih kelasnya? Jadi di situ tuh kita sama ibu-ibu sharing. Dan apakah cuma untuk ibu-ibu dan orang tua? Tidak. Program ini kalau teman-teman tahu, program pengasuhan ini bagus juga nih sebenarnya buat calon pengantin.
Jadi supaya tahu, karena di program pengasuhan kita tuh nggak belajar hanya mengasuh anak, enggak, dimulai dari makna pengasuhan. Ada juga yang kedua sebenarnya tujuan pernikahan. Pernikahan kan nggak cuma ya pengen udah cinta banget yuk nikah gitu kan. Terus tapi kan udah nikah, aku siap kok. Oh dia siap nikah, nggak juga. Tapi perlu kalian harus tahu juga kan di situ makna pernikahan seperti apa. Setelah menikah nanti kan baru nanti bagaimana sih nanti pengasuhan anak seperti apa yang cocok. Perlu kan baik lagi membuat anak bukan hanya satu orang saja ibu. Seringkali mengasuh ibu saja. Tapi kalau di sini bersama-sama. Nanti ada belajar tujuan jangka pendek, ada gizinya juga seperti itu. Dan kalau untuk Batagor sendiri, teman-teman kita fokusnya memang di program pengasuhan itu kita share ya, dalam artian kita ada modul, kita lakukan ke kader-kader masyarakat yang ada di lokus atau lokasi fokus sasaran tersebut. Kita latih ibu-ibunya tentang materi yang apa aja, ada perkembangan obat, ada mulai dari kesehatan ibu hamil, ada mulai dari sanitasi, gizi, dan imunisasi. Jadi balik lagi selama 3 bulan kita bekerja terus dan alhamdulillah teman-teman untuk update Batagor ini sudah di-acknowledge atau diakui gitu ya dengan dinas dari BPK Bogor pun Jawa dan dianggap sebagai salah satu yayasan yang memiliki peran dalam penelitian anak gitu. Jadi mulai dari kalian juga teman-teman ya, anak remaja cegah stunting bukan mulai dari ibu hamil atau janin, tapi kalian mulai dari remaja generasi berencana ya kan, genre ya itu juga penting kan, supaya nanti calon-calon penerus kalian itu tidak stunting. Kurangi merokok salah satunya ya, pesannya Kurangi merokok. Nah, iya soal merokok nih kasih. Beberapa waktu lalu nih sempat saya mendapat informasi dari Instagram. Merokok itu ternyata menyebabkan stunting juga nih. Nah, bolehlah kasih sharing kenapa merokok itu bisa menyebabkan stunting gitu? Karena kalau saya menyampaikan kadang ada yang tidak percaya nih. Oke. Jadi boleh. Sebenarnya gini, saya tak salah juga sebenarnya, karena bukan kapasitas saya juga bukan backgroundnya dari kesehatan. Cuma mungkin pernah mendengar, tapi mungkin nanti teman-teman silahkan googling atau mungkin cek ke dinas kesehatan. Sebenarnya itu nanti kalau yang pernah saya tangkap, jadi misalnya itu ada pengaruh juga ke kesehatan. Kesehatan pasti tidak tahu. Tapi kalau nanti misalnya tuh rokok yang terus menerus ini ternyata bisa mempengaruhi ke misalnya kualitas sperma. Jadi kualitas sperma itu mulai ternyata dari situ. Tapi mungkin nanti silahkan dicek ya, kasih juga ini yang kemarin pernah dengar. Tapi baik lagi sih terlepas dari itu, mereka juga ada nanti satu, kalau misalnya untuk yang mulai dari laki-lakinya, itu kan berarti kualitas. Yang kedua, ketika misalnya yang rokok ada anak kecil di sekitarnya, otomatis kenapa teman-teman gangguan paru-paru. Salah satu penyebab sakit juga sakit yang berulang. Sanitasi apa segala macam juga itu ispat. Itu kan ketika sakit yang berulang otomatis tumbuh kembang juga terganggu dari paru. Jadi mulai dari yang bisa kita lakukan teman-teman, jaga pola makan, PHBS juga ya, mulai dari remaja dan kalau bisa menghindari. Ya sih Kak, karena kebetulan di NTT itu angka stunting ini sangat tinggi sekali. Kalau di Kabupaten Sika sendiri, kemarin teman-teman juga sempat melakukan isu-isu terkait stunting, kemudian datanya. Dan ya paling banyak sih karena pernikahan dini, karena kondisi ibu hamil yang dengan usia yang masih muda, belum gizinya itu kan belum terlalu cukup ya untuk dirinya sendiri bahkan. Jadi berebutan lah sama janin di dalamnya. Otomatis janin yang di dalam pasti dia akan kekurangan gizi karena berebutan sama ibunya. Jadilah anak tersebut terkena stunting. Jadi ya begitu teman-teman. Menambahkan sedikit ya terkait pernikahan ini. Satu, menjadi orang tua itu tidak hanya teman-teman kalian menikah lalu punya anak cepat jadi gitu ya, tapi tidak hanya itu. Ketika balik lagi, kenapa stunting itu juga pernikahan dini itu amat sangat ditekankan. Satu, tentang pemenuhan gizi. Pernikahan dini itu satu
usianya itu kira-kira dalam pengambilan keputusan matang juga. Itu yang dibutuhkan ketika nanti mengasuh anak kira-kira. Ketika mengasuh anak kan nggak cuma cukup menyusui. Ya, mulai dari misalnya teman-teman kalau hamil itu kan berarti kebutuhan gizi segala macam, setelah melahirkan apa? Apakah langsung lahir? Enggak. Apa langsung dikasih susu formula lagi? Itu kan pas lagi. Jadi ketika dalam hamilan mempersiapkan pasti ada minum apa aja, minum vitamin, harus ibu juga harus rajin datang ke puskesmas untuk persiapan periksa. Yang kedua ada posyandu ibu hamil juga. Yang kemudian setelah melahirkan berarti kan ada IMD, inisiasi menyusui dini. Dan itu yang paling penting. Nah, kalau misalnya kemudian setelah IMD harus menyusuinya kan dari sampai lama, berapa lama? 6 bulan itu ASI eksklusif ya. Lalu kemudian MPASI, setelah MPASI sampai 2 tahun. Nah, sebenarnya stunting itu sendiri dari kita refer terus stunting itu apa sih singkatnya? Stunting itu kan sebenarnya teman-teman pertumbuhan, nanti mungkin bisa dicek juga teman-teman, stunting adalah kegagalan tumbuh kembang yang dialami selama atau di masa 1000 HPK. Ada yang tahu 1000 HPK apa? 1000 HPK itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 HPK ini teman-teman bukan di awal dari muncul dia lahir dihitung 1, 2, 3 hari, enggak. Jadi 1000 HPK ini dimulai ketika masa bayi dalam kandungan. Ketika sudah diberi nyawa itu berarti mulai. Makanya gangguan 1000, ketika gangguan terhadap anak itu terjadi selama 1000 HPK itu yang bisa beresiko. Jadi 1000 HPK betul. Jadi masa kandungan ya 9 bulan sampai berarti usia berapa itu? 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi makanya selama orang bilang masa golden age kan, masa keemasan. Jadi kalau teman-teman ini perkembangan otak anak itu selama 1 detik ketika dapat stimulasi, makanya di Batagor ada sesi stimulasi. Karena kalau di stimulasi otak anak itu 1 detik berapa coba? Berapa detik bersambung? Kalau dilihat coba berapa tuh? Berapa kira-kira ketika kita stimulasi, ajak ngomong dalam perut, ditanyain, bisa lebih jutaan yang terkoneksi. Bisa dicek. Jadi dulu sih cuma 700 atau berapa neuron yang ini. Kemarin ada cek lagi, ternyata ada juga yang sumber menyatakan ribuan, ada yang menyatakan million, itu kan jutaan ya. Jadi teman-teman, ketika kalian punya saudara di sekitar kalian yang hamil atau yang punya anak 0 sampai 2, ajak anak untuk distimulasi. Simulasi apa sih? Nggak harus beli alat simulasi, mulai dari diajak ngobrol dalam kandungan, diberikan nutrisi juga, diajak bermain. Jadi selama masa HPK 0 sampai 2 tahun itu teman-teman itu perkembangan otak bergerak dengan sangat cepat. Dari yang kecil sampai tiba-tiba ukurannya yang seperti yang dewasa selama 2 tahun. 1 detik berapa tadi? Hampir dari jutaan tersebut. Wow. Itulah kenapa harus tetap terus stimulasi. Jadi tugas nanti kalau bisa stop dan hindari pernikahan dini. Iya, karena mungkin pengen anak setelah nikah begini-begini, karena ternyata tidak seenak itu guys. Itu tidak seperti FTV ya teman-teman. Atau seperti sinetron-sinetron. Setelah nikah hidup enak, aduh ternyata tidak seperti itu. Mereka itu butuh keberanian untuk apa? Sebenarnya kan keberanian untuk melakukan kesalahan, keberanian untuk suka dan duka. Jadi nggak cuma cinta-cinta doang ya. Kalau kalian tahu kan kalau dia gitu kan di awal itu yang muda, terus di lama-lama kan anak kamu nih. Iya, marah-marah. Kalau pintar gitu kan. Benar-benar. Jadi baik lagi menikah itu butuh komitmen yang luar biasa. Apalagi ketika kalian memutuskan punya anak, please teman-teman, anak tidak diminta untuk kalian lahirkan. Yang meminta atau yang membuat mereka lahir adalah kalian. Jadi please bertanggung jawab. Ketika kalian nikah muda, tolong direncanakan. Ya, mendidik anak itu butuh proses belajar seumur. Jadi semoga teman-teman ini ya mulai dari sadar bahwa pentingnya untuk mencegah sejak dini. Itu teman-teman. Kalau saya sih mungkin, waduh, mau ajarkan hal-hal kayak gitu aja takut. Cuma mungkin untuk beberapa teman-teman di luar yang kadang-kadang bercandanya capek sekolah atau capek kerja,
mau nikah, ternyata tidak segampang itu, dan mohon maaf ya. Tidak semudah itu, Ferguson. Betul, tidak semudah itu. Sebelum menikah, masalah kedepannya pasti akan semakin Iya, berat betul. daripada masalah kita ulangan atau ujian. Itu yang kita alami. Nanti kalau sudah punya anak, beli susu, Iya. beli popok, Iya. ya. Nanti kalian ketika menyusui, teman-teman kalian lewat, pada naik motor, sedang malam mingguan, kalian menyusui anak kalian. Waduh. Jadi itu tolong dipikirkan matang-matang. Nikmati dulu lah masa mudanya. Tapi ke hal yang positif, jangan ke yang negatif. Zaman sekarang itu teman-teman kan gampang sekali dipengaruhi oleh hal negatif. Kayak ajakan sekali ke hal negatif itu, teman-teman pasti akan iya. Tapi ajakan berkali-kali ke hal positif itu pasti jawab iyanya itu sangat berat sekali untuk bilang iya aku ikut. Kalau untuk negatif ya ayo tanpa mikir panjang. Karena baik lagi sekarang teman-teman tantangan kalian luar biasa sebagai youth ya. Kalian memiliki 2 kewarganegaraan sekarang, ya kan? 2 kewarganegaraan apa coba? Indonesia satu sih. Ya, benar sih. Jadi kalian Satunya apa adalah nih? kewarganegaraan net apa sebagai apa? Citizen kan? Kewarganegaraan. Netizen. Tapi yang kedua kalian adalah netizen. Nah, Warga Netizen dunia. dan Maya. Kalian tuh hidup di dua dunia. Jadi Jadi tolong bertanggung jawablah juga di dunia tersebut. Jangan cuma di dunia Maya tuh kalian mentang-mentang wah yang lain kan nggak ketahuan nih segala macam. Justru baik lagi itu rekam jejak yang dihapus. Jadi sebagai tantangan kalian luar biasa, tapi dengan potensi hidup yang sekarang, saya yakin pasti bisa. Tapi kalian harus pintar-pintar memilah mana menjadi, bagaimana menjadi netizen dan citizen juga, warga negara yang baik warga negara Indonesia ya dengan warga negara dunia. Dan tantangan kalian itu gampang kali ingat karena sekarang kan dunia maya tinggal jempol ya. Jadi kita kan dulu kalau ketika dunia ketika warga negara Indonesia hati-hati dengan mulutmu. Sekarang kita bilang apa? Hati-hati dengan jarimu dan postingan. Dan hati-hati baik lagi pergaulan juga. Dan ingat, saya yakin kayak tadi kamu bilang, saya diajak temen itu kalau nggak ngikut nggak seru ya. Ya. Karena itu memang wajar. Dunia kalian, dunia remaja itu adalah dunia yang FOMO. Ya, dengan FOMO kan, fear of missing out. Rasanya itu pengen ikut aja, tren ini pengen ikut ini. Kadang ada tren ini ikut juga, ya kan? Jadi namanya kan FOMO. Takut ketinggalan update tertentu. Dikit-dikit ikut lah. Jadi sekarang, padahal kamu sebenarnya nggak nyaman. Ya. Tapi kalau teman yang lain pakai ini aku mau. Mungkin rasanya diakui. Karena kalian sebagai remaja memang ada kebutuhan eksistensinya itu diakui. Tapi sebenarnya kalau di dunia sekarang teman-teman dulu itu informasi itu cepat cuma satu juga. Sumbernya cuma jelas televisi media. Sekarang dengan mahal luar biasa teknologi, kalian nggak mungkin bisa ikuti semuanya. Jadi mari kita ubah FOMO menjadi joy of missing out. Ya udah, nggak harus kok kita mengikuti semuanya kan. Nikmati prosesnya. Kalau kalian masih baru ya udah apa. Karena banyak yang sekarang tren-tren yang mulai muncul, kalau mereka cuma ikut-ikutan aja. Jadi challenge dari kalian generasi apa itu? Z. Luar biasa. Karena pasti generasi Z memang FOMO. Tapi mari ubah FOMO itu menjadi JOMO. Atau kalau kalian masih tetap generasi Z ini adalah polisi luar biasa, cari itu untuk kesempatan melihat hal yang positif. Jadi mengikuti tren-tren yang positif. Kayak biar tidak terlalu apa ya, ambisi lah untuk bisa mengikuti teman-teman yang lain. Betul. Sangat menginspirasi sekali ya Kak Asih cerita-cerita tadi ya tentang proyeknya Kak Asih di Selvan, kemudian terkait teman-teman di pinggiran rel kereta di Manggarai, kemudian ada Batagor yang sangat menginspirasi kita. Mungkin ada beberapa isu yang mungkin di sini juga kita sering dengar dan ya jadi isu-isu hangat juga. Mungkin kita bisa
mengikuti jejak-jejak Kak Asti yang kita terapkan di daerah kita di Sika untuk hal-hal baik ke depannya. Nah, Kak Asti boleh lah kasih harapan sedikit, terus motivasi lah kepada teman-teman profesional atau teman-teman di Kabupaten Sika agar mereka tuh bisa sepositif dan tidak terlalu termakan inilah hal negatif. Balik lagi, kenali diri kalian sendiri teman-teman. Kenali diri kalian sendiri supaya kalian tahu potensi apa yang ada di dalam diri kalian. Jangan menyamakan dengan orang lain. Ketika misalnya kalian punya sesuatu, cari itu dan dalami. Balik lagi, ingat, challenge Sika berbeda dengan challenge Jakarta. Mungkin dari tadi yang saya ceritakan di Manggarai misalnya, itu karena ada di challenge di Manggarai. Siapa tahu teman-teman di sini, saya yakin banyak hal-hal yang bisa dipelajari oleh teman-teman di sini dengan potensi kalian yang luar biasa. Pasti akan banyak lagi kegiatan-kegiatan positif yang bisa muncul dari ide kalian. Saya yakin teman-teman, dan ingat, cari potensi diri kalian, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Jadi apa yang bisa kalian lakukan, jangan berpura-pura tidak ada. Tetap semangat dan optimis boleh, ambisius boleh, tapi jangan terlalu sampai akhirnya membuat kita jadi menderita juga. Jadi tolong tahu batas umurnya kalian sampai mana. Ingat, setiap orang itu Tuhan melahirkan kita tuh unik dan berbeda. Jadi Dina berbeda dengan saya, jadi tidak bisa disamakan. Jadi kalian pun please bangga dengan diri kalian sendiri. Tetap mengoptimalkan apa yang kalian punya. Terima kasih. Terima kasih Kak Asti, harapan dan motivasinya. Saya juga jadi termotivasi untuk lebih menghargai diri sendiri, terus tidak memendam apa yang saya punya begitu, tapi juga masih tahu batasan untuk tidak terlalu terobsesi dengan orang lain yang lebih baik dari saya, karena ya kita kan punya kemampuan masing-masing. Seperti itu guys. Oke, jadi mungkin podcast kita hari ini sampai di sini saja. Mungkin kalau ada waktu lagi kita akan ngobrol-ngobrol lebih lama sama Kak Asti, karena kebetulan Kak Asti besok sudah balik guys ke Jakarta, kembali ke aktivitasnya Kak Asti seperti biasa. Dan oh iya Pak, satu lagi lupa, bagaimana perasaannya selama berapa hari nih 2 Mei? 4 hari ya, 5 hari? Dari hari Senin, berarti ya hampir seminggu lah ya. Bagaimana perasaannya? Perasaannya luar biasa. Ini kebetulan kali ketiga atau keempat saya ke Maumere. Dan ketika saya di bumi Maumere, semakin saya selalu bilang ke teman-teman, mendekatkan diri saya dan semakin merasa Masya Allah, dan artian luar biasa teman-teman. Ketika saya di sini tuh merasa bersyukur karena Indonesia itu luar biasa banget. Alamnya, kayak tadi ketika saya dijemput di sini tuh saya nggak lihat ke depan kalau dijemput, lihatnya ke atas, Masya Allah ini bintang. Yang kalau di Jakarta tuh nggak kelihatan gitu ya. Jadi kayak kalian harus bangga sekali. Jadi baik lagi teman-teman, mungkin kalian lihat enak ya di Jakarta dan segala macam, tapi mungkin semua orang punya hal yang memang kita perlu syukuri masing-masing, yang perlu kita kembangkan masing-masing. Kemarin ketemu anak-anak dari 4 mitra yang dari Sumba, dari Kupang, Atambua, dan Belgia, Atambua Belu, Flores juga. Itu luar biasa ya teman-teman. Mereka percaya dirinya itu ya luar biasa. Waktu itu aku pernah baca bahwa anak-anak timur itu punya potensi yang luar biasa. PD-nya itu, Insya Allah, jadi suaranya lantang. Plus nih, satu lagi, ketemu dengan teman-teman di fashion, bukannya memuji kan gitu ya, jujur. Nanti katanya, wah ini kasih, no. Tapi satu, ketika kalian mengikuti organisasi, kebetulan saya juga punya kuliah di organisasi, akan mendorong kita untuk menjadi orang yang memiliki inisiatif yang cukup tinggi. Kalian itu punya kemampuan dan potensial yang biasa yang bisa melihat kesempatan. Jadi kemarin itu ketika repot dan segala macam, kasih langsung bisa melihat peluang, dan kalian itu tidak misalnya perlu tapi inisiatif ada yang bisa kita bantu. Jadi thank you untuk The Voice Now yang kemarin sudah membantu menyemarakan kegiatan Gebiar Cerdas. Jadi makin ceria, makin muda,
dan makin heboh. Jadi anak-anak juga sering ketemu bapaknya. Alhamdulillah. Jadi, terima kasih menambah kenangan memori saya terhadap Maumere karena ada Liz Voice Note. Jadi semoga nanti ketika saya kesini lagi, saya bisa mengontak kalian, kita bisa berkolaborasi lain lagi untuk membuat hal-hal positif yang lain. Ya, terima kasih juga sih Kak Asti karena Kak Asti dan teman-teman sudah memberikan pengalaman yang wow juga ke kami. Nah, mungkin segitu saja podcast kita hari ini. Cukup panjang dan sangat menginspirasi. Mungkin sudah mendengarkan. Ceritanya sangat menginspirasi saya. Dan saya berharap juga teman-teman juga terinspirasi oleh cerita-ceritanya Kak Asti, oke? Sampai sini saja podcast kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Yacht Voice Now, Suarakan sekarang. Oke. Voice Now, suarakan sekarang.